Ya, Saudara, meski kapasitas rumah sakit COVID-19 masih memadai, pemerintah menyiapkan hotel sebagai tempat isolasi pasien tanpa gejala. Tak hanya ketersediaan tempat, banyak hal yang harus diperhatikan jika ingin menggunakan hotel. Salah satunya protokol kesehatan yang harus dikuasai petugas hotel agar tak menimbulkan penularan. Ruang hotel untuk merawat dan mengisolasi pasien COVID-19 dibuka lebih lebar. Pemerintah akan menanggung biaya para pasien tanpa gejala yang melakukan isolasi di Hotel Bintang 2 dan 3. Kapasitas yang disiapkan setidaknya 1.500 kamar. Untuk Hotel Bintang 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Ini bekerja sama dengan jaringan grup Hotel Accor, Novotel, Ibis, dan lain-lain maupun Tausia seperti Haris dan sebagainya. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengingatkan ventilasi sebagai syarat tempat isolasi perlu diperhatikan. Selain itu, hotel dengan permukiman harus dipastikan dalam jarak aman, serta protokol kesehatan harus disiplin dijalankan. Kemudian ada sistem pengantaran makanannya, ada sistem cuci pakaiannya, jangan mencuci sendiri, tadi ada mekanisme cara mencuci pakaiannya, dan orangnya harus tahu, gitu, petugas hotelnya harus tahu kalau dia mencuci pakaian orang-orang yang OTG atau kasusnya tersebut. Pemerintah menyebutkan selama ini anggaran penggunaan hotel sudah masuk dalam tambahan dana BNPB lebih dari 3 triliun rupiah. Hotel tetap disiapkan meski kapasitas rumah sakit COVID-19 masih memadai. Tim Liputan Kompas TV. Lantas sejauh apa kesiapan hotel menjadi tempat isolasi orang tanpa gejala? Kita terhubung dengan Kris Handi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DKI Jakarta. Selamat malam Pak Kris Handi. Selamat malam, my sister. Ya, Pak Kris Handi, sampai sekarang apakah sudah ada 15 daftar nama hotel Bintang 2 dan Bintang 3 yang nantinya bisa menampung ruang isolasi mandiri OTG COVID-19? Sampai tadi jam 5 sore, dari anggota kami di PHRI Jakarta, kami sudah berhasil mendapatkan 24 nama hotel. Oke. Dengan jumlah kamar 3.280 kamar. Oke. Yang menyatakan diri siap untuk membantu program tersebut. Ada 24, artinya melebihi yang diminta gitu ya Pak. Sebenarnya kategori hotel yang dianggap layak menjadi tempat isolasi mandiri untuk OTG COVID-19 ini yang seperti apa? Pertama, sangat basic sekali bahwa hotel tadi harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita jalani. Bagi hotel yang masih buka sampai hari ini sejak bulan Maret, mereka sudah melakukan suatu protokol kesehatan untuk menerima tamu-tamu yang memang masuk ke hotel tersebut. Tapi tentu ini akan berbeda karena sekarang spesifik adalah tamu-tamu ini adalah mereka yang OTG. Nah, pasti akan ada protokol kesehatan yang lebih. Jadi di luar basic standar seperti harus ada kamar mandi di dalam setiap kamar, juga harus mempunyai kesempatan untuk di kamar itu membuka jendela menerima udara segar dari luar. Nah, tentu juga akan ada protokol kesehatan yang lebih detail lagi dalam penyiapan makanannya, dalam persiapan parkir untuk ambulans kalau mendadak datang, untuk juga teman-teman dari Satgas COVID yang akan datang, untuk juga ada posko kesehatannya, juga ada ruang meeting untuk dari Satgas COVID dan sebagainya. Jadi ada sederetan persyaratan tambahan untuk hotel tadi dinyatakan siap menerima tamu-tamu OTG ini. Oke, artinya dalam penanganan dan pelayanan itu nanti akan ada dari Dinas Kesehatan dan juga dari pihak hotel gitu ya Pak, SDM-nya. Nah, untuk pelatihan untuk SDM di hotel itu seperti apa nanti? Kalau bicara pelatihan untuk pelayanan terhadap tamu, itu bukan sesuatu yang aneh. Namun di sini tentu akan perlu tambahan, katakan di sini tidak bisa ada kontak fisik, harus ada social distancing. Makanan juga mungkin tidak bisa mereka makan di
meja makan harus kita antar ke kamar dengan tanpa ada sentuhan dan sebagainya. Oke, oke. Pak, ini kan tadi ada 23 nih. Nah, dari 23 ini nanti gimana sih alurnya sampai nanti mungkin akan diseleksi jadi 15 atau ada keterbukaan dari pusat yang mengatakan boleh lebih dari 15 hotel? Sebenarnya kami ini, hotel-hotel ini kan dipersiapkan sebagai cadangan. Yang diutamakan tentu di rumah sakit dulu, juga kita tahu di kompleks Kemayoran yang cukup besar tadi. Jadi ini sebagai cadangan yang kita siapkan di 5 lokasi wilayah kota Jakarta. Alhamdulillah, kebetulan hotel-hotel ini juga tersebar cukup merata dari 5 wilayah kota Jakarta. Tentu nanti akan ada tim dari Satgas Covid untuk mendatangi satu persatu hotel tersebut dan melihat kelayakan dan kepantasannya. Oke, nah Pak, itu nanti kira-kira berapa kapasitas kamar yang akan tersedia? Seperti saya katakan tadi bahwa sekarang dari 24 hotel per jam 5 sore dan kami yakin akan bertambah lagi besok-besok, itu sudah 3.280 kamar. Oke. Dan itu nanti masih akan diseleksi lagi gitu ya sama Satgas. Dan kemudian Pak, ini pertanyaannya, apakah nanti hotel yang nanti memang benar akan ditunjuk juga akan menerima tamu reguler begitu? Sebaiknya jangan, karena bagi tamu reguler yang mau memasuki hotel tanda kutip yang ada OTG-nya, tentu mereka juga akan ragu-ragu. Ya, apalagi kalau nanti melihat sampai ada ambulans datang menjemput dan sebagainya, tentu ini juga membuat suatu kekhawatiran gitu. Oke. Menurut kami jangan. Jadi satu hotel ketika emang itu di-assign sebagai hotel untuk menampung tamu yang OTG, ya seluruhnya hotel tersebut. Tinggal dipilih nanti untuk di daerah Jakarta Utara hanya diperlukan kurang lebih kapasitas 400, mungkin itu cuma bisa diakomodir oleh 2 hotel, 3 hotel dan sebagainya. Karena hotelnya bervariasi, kamarnya bervarian. Oke, sebenarnya Pak, sebelum adanya penunjukan untuk hotel nanti biaya free untuk mereka yang OTG COVID-19 kan juga sudah dijalankan dari jauh-jauh hari. Warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri juga akan disediakan 9 hotel begitu ya untuk tempat beristirahat. Nah, itu sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apakah kapasitas kualitas SDM yang bekerja di situ nanti disamakan dengan kapasitas kualitas yang nanti mungkin SDM hotel yang ditunjuk untuk menangani OTG COVID-19? Ya, in prinsip sama. Jadi tamu yang OTG yang masuk ke hotel itu harus mendapat pelayanan yang spesifik. Bahkan tim dokter juga akan ada di situ yang station 24 jam. Begitu juga dari tim keamanan juga akan ditambah. Ya, semua faktor-faktor tersebut tentu akan dijaga karena tentu juga tidak ingin kita ini menjadikan klaster baru lagi nanti terhadap sekelilingnya. Oke, Pak Krisandi, beberapa waktu lalu Pak Krisandi juga mengatakan di tengah pandemi seperti ini kan bisnis hotel cukup tertekan ya, sehingga akhirnya mereka berlomba-lomba promosi WFH begitu ya, work from home atau mungkin tempat isolasi mandiri dari hotel. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangannya dan apakah ini cukup menolong okupansi hotel? Kalau bicara menolong, cuman jumlahnya masih belum signifikan. Jadi masih ada anggapan dari mereka yang katakan belum tahu apakah dirinya sudah terpapar atau belum, mereka masih merasa lebih aman stay at home gitu. Ya, apa ada di antara mereka yang juga mau stay di hotel gitu? Iya. Sekarang yang ada ya mungkin weekend, mungkin karena jenuhnya tinggal di rumah, pada waktu weekend dia akan pergi ke hotel untuk stress release. Dan juga mungkin mencari hotel yang dekat dengan mall, katakan. Oke. Nah, namun kalau seperti sekarang, di mall pun nggak bisa dine-in, nggak tahu apakah ini masih menarik untuk mereka stay di hotel dan juga jalan-jalan di mall gitu dia. Oke, artinya untuk program yang kali ini lebih ke arah menolong hotel bintang 2 dan 3 berarti ya? Betul. Itu saja, tapi untuk bintang 5 tampaknya harus menerapkan strategi baru begitu ya supaya bisnisnya masih bisa jalan gitu ya Pak Krisandi? Betul. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama Pak Krisandi. Semoga nanti bisnis hotel bisa segera berjalan dengan baik di tengah nanti mungkin COVID-19 bisa segera selesai gitu ya. Itu harapan kita sama-sama. Terima kasih Pak. Saudara